Selamat malam, Pak Fahrul. Malam Ko Bernard. Happy Akhirnya, New Year, Happy Goksu New Year. Pacoy. Jadi setelah dari Desember ya Pak ya, Desember Desember Januari, kita ya. kita memang sengaja nungguin Trump jadi presiden, kita sengaja nungguin realisasi Trump ini seperti apa, dan data-data Amerika ini seperti apa, dan akhirnya kita memutuskan hari ini untuk live. Nah, kira-kira dibuka dulu dengan ini nih Pak, data Amerika kemarin GDP kita tahu jauh di bawah konsensus. Namun data tenaga kerjaannya juga masih relatif cukup oke ya Pak ya, walaupun menurut saya jobless claim ini juga bias dengan multiple job. Nah, kita dari masalah jobless claim dari data tenaga kerjaan ini, kita juga agak sedikit bias karena banyak juga imigran di dalam gitu kan Pak, yang menyumbang data ketenaga kerjaan. Di mana dengan kebijakan Trump yang proteksionisme ini, yang dia mulai memulangkan imigran ke Kolombia, Meksiko, kira-kira ke depan bakal surplus nih nggak Pak? Data NFP nih Pak. Kalau aku sih lihatnya kok, kalau kita lihat by data ya, jadinya memang data tenaga kerja ini kalau dari tahun lalu kita bahas, ini agak less likely datanya disappoint, less likely untuk bikin tesis Fed itu bisa potong banyak jalan. Ini yang udah jalan sekarang ya. Okay. Dan kalau aku lihat, ini juga kalau kita lihat itu ya, Trump itu di hari pertama itu kalau nggak salah ada nanda tanganin executive order itu banyak banget kok. Entah 12, entah 20 itu banyak. Yang ditandatangani salah satu paling awal itu terkait dengan masalah imigran ini. Bagaimana Trump ini pengen balikin lagi imigran Meksiko, Kolombia itu keluar. Nah, ini belum ngomong tarif ini dulu ya. Kalau awalnya itu nggak ngomong tarif, mereka itu ngurangin imigran, hal yang berikutnya masih akan terjadi di Amerika Serikat, trennya tahun ini ya, dan akan makin kuat lagi ini sampai tahun depan. Ini akan ada situasi di mana pasar tenaga kerja yang tight, inflasi akan turun, susah-susah turun ini dari sisi imigrasi, ini bakalan makin kentara lagi sebenarnya kok. Karena itu, nah, cuman orang pada nanya, Pak Fahrul, di kondisi kayak gini, Amerika kan pertumbuhan ekonominya kita lihat mau nggak mau nih pasti melambat nih tahun ini kan, masih oke tapi melambat. Tapi memang dengan data tenaga kerja yang kuat ini, ekspektasi dari rate cut ini agak sulit ini kok untuk kita dapatkan. Jadinya yang paling ini aku lihat ini, yang paling kita lihat juga nanti di sini adalah, nah, tapi kalau untuk marketnya sebenarnya yang aku lihat ya, sampai bulan Januari kemarin, sampai Trump akhirnya dilantik, marketnya udah ketakutannya udah lumayan maksimum fair ini kok. Betul. Semua orang sudah ngobrolin 60% tarif on China. Itu yang udah kita obrolin dari bulan Januari itu, wah ini tanah tarif udah turun. Cuman ternyata habis kalau kita lihat-lihat lagi, Trump ini orangnya penuh dengan kejutan. Yang kita pelajarin dari Trump periode pertama, Trump itu pokoknya kalau dia bilang A berarti B, kalau dia bilang B berarti A. Nah ini kok. Ini aku lihat ini masih fenomenanya masih agak kejadian. Jadinya kalau dia kemarin itu jauh bonding market dengan segala macam proteksionisme yang akan kejadian, justru kejadian sekarang ini dia belum ngapa-ngapain ini sama China kok. Ya, tapi bukan berarti dia tidak akan tetapi tarif sama China. Tapi ini akan lebih terukur. Tapi kalau untuk tarif ini besok akan ada pengumuman dia mau tarif sama Meksiko sama Kolombia, ini besok ini muncul langsung sama Kanada nih. Betul. Ini kabarnya mau ada flat 25% tarif. Jadinya yang aku lihat market ini harusnya di bulan Februari Maret ini kita harus optimalkan nih kok. Harus kita optimalkan bahwa ini mungkin sentimennya itu akan sedikit cenderung lebih positif, tapi nanti cerita dari Trump seperti judul kita ini ya, Trumpanian ini bakalan balik lagi, nanti kita lihat. Nanti kita lihat, kita tunggu gitu ya. Oke, karena kan kita tahu nih Pak, Trump ini sebetulnya punya kebijakan yang goalnya itu kontradiktif. Dia itu pengen inflasi rendah, dia itu pengen suku bunga rendah. Tapi dengan dia proteksionis seperti ini, apalagi yang pertama kali dia mau crunch, itu Meksiko, Kanada, dan Kolombia. Oke lah,
Kolombia kita ngomong mungkin cuma sektor fruit ya. Meksiko sama Kanada ini kan fruit and vegetables nih. Ini kan major supply ke Amerika. Ketika ada penetapan tarif 25%, for sure itu akan dipass on ke bawah. Nggak mungkin para importir fruit and vegetables ini akan makan gitu kan. Pasti akan. Iya, dan jangan lupa di Amerika itu demand-nya masih kenceng kok. Nggak, orang gaji masih naik, ya pass on aja, nggak masalah. Nah, sebetulnya kan kalau kita ngomong seperti itu, Pak, kalau kita ngomong ini di pass on, oke lah. Tapi kan ujung-ujungnya yang makan tarif ini sendiri kan juga rakyatnya sendiri, Pak. Sehingga purchasing power-nya juga kan sebetulnya ya net off aja gitu kan sebetulnya. Size of economic Nah, benar. Nggak akan signifikan berkembang gitu loh. Yes, setuju kok. Kalau kita nggak ini nih, nah aku lihat kita harus mencerna seorang presiden, terutama Donald Trump, sebagai seorang politisi kok. Kita kalau pakai ses ekonomi nggak akan masuk ini kok. Ses ekonomi bahkan itu dia pasti nggak nyambung. Kita harus paham yang dia wakilin, orang-orang sekelilingnya dia, kepentingannya siapa. Kalau yang kita lihat, orang-orang di sekelilingnya Donald Trump dan yang dia support semuanya itu adalah orang-orang yang pada dasarnya itu American industrialist pada dasarnya. American industrialist ini yang dirugikan gara-gara kebijakan globalism 20 sampai 30 tahun terakhir. Betul. Nah, ini yang sebenarnya akan dimajukan oleh Donald Trump. Yang akan kejadian di Amerika pada dasarnya itu adalah standar hidup orang Amerika ini akan turun gara-gara inflasi dan lain-lain ini. Standar hidup Amerika orang akan turun, tapi menariknya itu nanti pekerjaan kasarnya itu balik lagi kok. Itu yang lagi kejadian sekarang. Ya, kerjaan kasar yang dulunya porsi imigran nanti balik lagi ke orang Amerika. Nah, benar, itu yang kejadian. Makanya kemarin ada dengar di California orang komplain kalau nggak ada imigran, siapa yang jadi cleaning service toilet? Nggak ada kok. Jadi ini akan kejadian, gaji di Amerika Serikat itu akan terus naik, biaya hidupnya itu meningkat. Nah, ini yang aku lihat ya, walaupun aku lagi tactical bull sekarang ini untuk bulan Februari Maret, kita harus tetap aware. Bunga potong dari The Fed ini tidak akan bisa sebanyak itu kira-kira. Nah, ini Trump ini lagi Trump. Satu sisi kan kita tahu nih, memang Trump ini kan secara eksplisit ngomong dia pengen suku bunga rendah, tapi segala kebijakannya dia mendukung inflasi yang tidak memungkinkan suku bunga rendah. Ini kira-kira Trump bisa intervensi nggak, Pak? Bisa kok. Kemarin aku kan ngobrol-ngobrol sama beberapa analis di Amerika, yang Trump itu baru bisa intervensinya nggak tahun ini, tapi tahun depan. Jay Powell itu retire Mei 2026. 2026 ini itu cerita. Oke, 2026. Penggantinya rekan-rekan ini ya, ini prospeknya, penggantinya rekan-rekan itu boleh googling, namanya Kevin Walsh. Kevin Walsh ini dulu, ini dia juga kemarin itu kandidat Menteri Keuangan Amerika Serikat, ini bekas board member juga, dan kemungkinan approach moneternya bakalan agak beda kok. Nah, ini kita lihat ya, kita mesti paham politisi. Nah, kalau politisi ini kita orang bisnis mesti paham interpretasi kok, jangan blind aja. Politisi ini seringkali dia bilang A, artinya B itu kok. Begitupun Donald Trump yang aku lihat. Yang aku lihat kondisinya itu adalah ini. Ketika adanya misalnya Amerika ini dipaksa nurunin bunga, Fed Fund Rate dipaksa turun bunga tahun depan. Ini misalnya sama Donald Trump ya. Setelah Jay Powell-nya retire kan, itu dia udah ada yang baru. Yang biasanya akan terjadi kalau Trump memaksakan seperti ini, interest rate-nya turun, nanti bond yield di marketnya nggak turun kok, karena pasarnya masih mengisyaratkan ini inflasi lu bakal terbang, sekalipun lu potong bunga saat ini 6 bulan lagi, 1 tahun lagi bunganya justru terbang. Nah, ini sebenarnya yang kita lihat, ini hal yang akan sangat menarik kita digest dalam beberapa bulan ke depan ini kok ya. Sebetulnya, tapi so far yang aku lihat ini selama kenapa? Ini udah kejadian. Kita ini sudah kejadian. Potong dan market udah ada. Ya kan? Ini 4,8 gitu kan kemarin kan. Yes, itu yang terjadi. Justru ketika Powell-nya bilang gua nggak potong, justru yield-nya turun, marketnya konstruktif. That's it. Itu kita udah harus paham nih. Situasinya udah agak beda.
Kalau bahasa orang monetarnya ini kok, 20 tahun terakhir central bank mengatur moneter itu dengan forward guidance. Kalau yang aku lihat, kalau inflasi udah balik lagi, kayak di Amerika itu real sektornya udah lebih seru, forward guidance ini jadi mati. Ini yang aku lagi lihat sekarang. Forward guidance, itu yang lagi kita saksikan sekarang. Forward guidance ini backward pakai data guidance ya Pak ya, bukan forward looking yes, lagi. Kita nggak bisa forward looking lagi, udah mulai kesulitan. Justru forward looking, orang bilang A, kita harus mikirnya B, harus agak dibalik. Itu kita lihat. Karena orang udah lihat, orang bilang inflasi turun, tandanya naik. Nah, itu kan yang kejadian ya. Ketika si Powell bilang, gua mau naik, wah kena market baru cerita ini, baru itunya, baru tandanya oke, itu kira-kira. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tarif nih Pak. Kita tahu nih, bahwa segala kebijakan Trump ini kan sebetulnya probability-nya untuk dipass on ke citizen semua nih. Sebetulnya mereka yang Amerika Serikat, yes. Betul, sebetulnya mereka hari ini belanja grocery 1.000, walaupun mereka punya disposable income nambah karena tax-nya mereka dipotong, katakanlah mereka disposable income nambah $500, tapi belanja grocery mereka yang 1.000 pun bisa jadi 1.400 gitu kan. Yes, jadi benar. sebenarnya itu akan net off semua gitu kan dari kebijakan mereka. Di perkotaan, yes, agree kok, kalangan perkotaan akan dirugikan kalau inflasi. Betul, dan di satu sisi kita juga melihat neraca dagang Amerika, hutang jatuh temponya ini udah gede banget nih yang di tahun ini kan, tahun ini dan tahun depan. Dan kalau mereka istilahnya restructure atau rewinding lagi mereka punya bond dalam kondisi suku bunga saat ini, berarti kan kewajiban mereka untuk beberapa tahun ke depan ini akan terkunci di suku bunga yang cukup tinggi nih Pak. Yes, benar. Sedangkan income mereka sendiri, mereka udah cut dari corporate tax, mereka udah cut dari personal tax. Mereka akan menggantikan dengan pendapatan dari tarif, which is dari tarif ini kita juga tahu, memang tarif ini akan menguntungkan kaum industrialis. Tapi masalahnya kaum industrialis ini sendiri sudah banyak yang pindah outside Amerika. Udah banyak yang di China dan Vietnam. Dan nggak semudah itu untuk membalikkan pabrik mereka dari Vietnam, dari China, dari Kamboja balik ke Amerika untuk presiden yang hanya menjabat 4 tahun gitu kan Pak? Iya, benar Pak Tepko. Tapi memang yang keinginannya Trump, lu mau nggak mau balik lu, itu keinginannya Trump. Ini mari kita lihat ya. Nah, mari kita lihat nih. Tapi emang keinginan Trump itu gimana pada balik semua ya? Ya. Nah, apakah itu realistis, Pak? Karena kita tahu nih, untuk setup satu pabrik model Apple lah, yang sekarang di Vietnam begitu besar. Untuk mereka balik ke Made in Amerika, dengan segala labor cost yang ada di Amerika, katakanlah mereka punya tax rate juga udah dipotong, produksi juga mereka udah disupport, tapi kalau labor cost-nya sendiri tinggi, apa tetap bisa bersaing? Itu satu. Dan dengan mereka proteksionis seperti itu, kalau mereka jual barang dan ternyata US dollar-nya stay strong karena mereka mempertahankan suku bunga saat ini, mereka nggak mau cut, US dollar strong, apakah mereka bisa ekspor? Ataukah mereka hanya mendesain, oh ya udah, yang penting lu pabrik lu di Amerika, yang penting lu mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri. Apakah itu cukup untuk mengguidance para industrialis ini untuk pindahin produksi balik ke Amerika hanya untuk domestik Amerika sendiri? Kalau industrialis ini balik kok, menurut saya kok, masalahnya nanti itu bukan seberapa bagus Amerikanya, tapi seberapa jelek di China, seberapa jelek kondisi di tempat lain. Kalau ternyata kondisi di tempat lain itu sudah sangat dire sekali, ini kan lagi resiko yang kita lihat, ini mau nggak mau mereka harus pindah. Tapi ini aku lihat ini faktornya bukan Amerika. Karena Amerika itu pasti mahal. Tapi kalau kondisi di China dan lain-lainnya demand-nya juga semakin dire, itu nanti yang akan jadi faktor penentu itu yang kita lihat. Ya. Jadi memang basisnya ini agak beda kok. Ini ceritanya deglobalisasi nih. Ini bukan gara-gara gua mau bisnis, bukan gara-gara gua mau ngembangin bisnis gua, tapi gara-gara gua terpaksa. Itu permasalahannya nanti. Terpaksa. Oke. Ini bukan suatu hal yang bagus kok. Ini suatu hal yang berat pada dasarnya. Karena kalau kondisinya ini China dire, Pak, kondisi seperti sekarang, China ini susah buang barang, yang ada itu China semakin potong harga, Pak. Nah, China semakin China potong harga, semakin China hancurin harga,
gimana caranya orang mau nyerap barang made in US yang lebih mahal. Ya, karena itulah yang ceritanya si Donald Trump tadi. Karena itu dia mau bikin proteksionisme. Lu barang murah China masuk nggak apa-apa, asal lu beli kasih tarifnya yang besar. Ini pada dasarnya ini is not a win-win game kok. By the end, this game ini akan loss. Pertanyaannya yang loss lebih banyak ini siapa? Itu yang lagi kejadian sekarang sebenarnya. Jadi it's not a win-win game memang. Ya, jadi kalau kita ngomong, ini kan istilahnya si Trump betting lah. Separuhnya kita ngomong ini betting. Nafas China lebih pendek daripada nafas Amerika. Yes, itu yang di bettingnya sama Trump. Yes, benar sekali. Nah, padahal di satu sisi China sekarang nerbitin global bond dengan yield yang hampir sama dengan US Treasury dan laku. Dan di satu sisi pembeli bond terbesar Amerika itu China. Dan China udah nerbitin bond sendiri, udah nggak beli bondnya Amerika. Yeah. Ketika waktu bondnya Amerika ini roll over, dia nggak ada buyer. Dan dengan dia panjang-panjangan nafas, dia mau perang tarif, dan dia motong dia punya income, apa enggak malah resiko gagal bayarnya lebih tinggi di Amerika, Pak, daripada di China? Kalau dengan model yang kayak sekarang surplusnya China masih all time high kok, ujung-ujungnya surplus China itu akan untuk beli US Treasury tadi. Nah, ini kita lihat ya, yang kayak Koko ceritain tadi itu tuh baru akan jalan kok, bahwa Amerikanya bisa jualan, China-nya recovery, ada satu kunci nih kok, yang sampai saat ini, si China sama US ini belum deal nih. Kalau mau ekonomi dunia benar, Amerika itu bisa jualan lagi kompetitif, ya bisa jualan kompetitif ya, China juga udah mulai bisa jualan uang juga, kayak Koko bilang kan, udah mulai jualan bond dia kan, itu mereka harus sepakat mau bikin bisa jadi kayak Plaza Accord yang kedua, itu baru bisa kok. Mereka bilang oke, ini China, Amerika bilang oke, China lu surplus lu jangan lu beliin US Treasury lagi. Kalau lu nggak buru US Treasury gua, lu fokus sama dalam negeri lu, berarti mata uang dolar bisa melemah. Itu yang paling kita butuhkan. Kalau dolar bisa melemah, terus nanti instrumen di China itu turunnya keluarnya makin banyak, jadinya orang China beli instrumen dalam negerinya, ya akan kejadian Chinese Yuan itu menguat kok. Chinese Yuan-nya menguat banyak, dolarnya turun banyak, wah itu baru bullish setengah mati itu kok. Itu yang kejadian. Nah, cuman permasalahannya ini yang lagi kejadian di China sekarang, orang China, pemerintah China ini belum berani menghadapi konsekuensinya kalau mereka mau menguatkan Chinese Yuan. Yang ada justru sampai hari ini Chinese Yuan-nya masih dilemahkan karena mereka masih mau ngejar ekspor. Ini biasa ini kok. Lu udah mulai mau jualan uang kan? Kalau lu mau jualan uang, mata uang lu tuh harus kuat. Udah nggak bisa lu biarin melemah kayak kemarin lagi. Itu yang harus dia itu kan tesis kita 6 bulan lalu tuh, Pak. Kalau China mau berubah dari negara industrialis menjadi negara jualan duit kayak Amerika saat ini, ya udah mata uang lu harus kuat. Dan Amerika kalau mau jadi negara industrialis balik, ya berarti mata uang lemah. Yes, ini yang dealnya belum ini yang dealnya belum muncul. Ini yang paling gua tunggu-tunggu sebenarnya, kalau ini berdua si Jinping sama Donald Trump ini mau damai, ini lu kelarin. Karena sebenarnya menurut banyak pakar juga cerita ini, kalau tarif ini lu bunuh-bunuhan, lu nggak menyelesaikan masalahnya. Itu dia. Betul, lu harus kalau mau benar tarif Pak diberlakukan benar-benar, potensi Amerika mati duluan itu lebih gede daripada China mati duluan. Karena China ini surplus, Amerika ini defisit. China kalau pendapatannya berkurang, mereka masih hidup. Amerika kalau pendapatannya berkurang drastis, mereka bisa gagal bayar. Ya, di situ resikonya. Nah, tapi runningnya Amerika saat ini, kalau ada China ini surplus besar, orang China, bahkan central banknya China tidak punya pilihan lain kecuali memborong US Treasury sampai hari ini kok. Nambah yield juga dia masih ini problemnya emang di situ. Gara-gara Amerika ini satu-satunya yang punya mata uang bond market sedalam ini. Kalau ada saingannya, lu nggak beli bondnya Amerika, bisa beli bond yen Jepang atau beli bondnya bondnya Cina, bondnya Euro, itu gua agree, bisa Amerikanya gagal bayar. Kalau yang sekarang nggak, lu masih harus terpaksa
beli. Ini dipaksa kok. Ini luar biasa dolar ini. Oke, nah sekarang dalam kondisi seperti ini Pak, market kan memang lagi tidak menentu. Tapi kita lihat secara IHSG, secara teknikal kemarin kita ngetes area-area breakout 7040 berhasil mantul. Hari ini juga berhasil technical rebound di atas 7130 dan potensinya akan retesting 7270. Dan movernya ini mulai kelihatan Pak, movernya adalah big banks dan mulai ada capital inflow di dalam big banks. Setelah kemarin BI rate kita juga sepakat Indonesia bond juga picking di 7,4. Kita sama-sama call buy waktu itu karena kita tahu 7,4 itu too cheap to ignore untuk kita kemurahan lah ya. Itu udah too cheap to ignore. Nah pertanyaannya sekarang ketika bond udah too cheap to ignore, asing udah mulai masuk dan masuknya kemarin juga bukan dalam nominal kecil. Sekarang juga mulai ada tanda-tanda berhenti mencret Pak di indeks kita. Jadi pasifannya udah mulai recollecting barang. Nah, apakah ini artinya the worst has passed? Semua bad news itu udah dicerna market sehingga ada trigger positif sedikit aja di market Indonesia. Ini bisa jadi katalis positif. Contoh, Prabowo cut APBN up to 300 something triliun untuk dari anggaran nggak penting. Itu menurut saya sesuatu signal yang positif karena selama ini kan investor asing ini khawatir ekonomi kita defisit parah dengan program-programnya Prabowo. Ternyata bisa dibuang program-program nggak penting ini. Ya menurut saya lumayan lah ya, walaupun belum signifikan, tapi lumayan gitu kan. Dan anggaran itu kan bisa dialokasikan ke hal lain yang memberikan multiplier effect. Apakah betul seperti itu atau ada pandangan lain, Pak? Kalau saya sih memang memandang ya, kalau cerita-cerita sebenarnya yang jelek, ketidakpastian itu udah well priced in kemarin. Yang lagi akan perlu dipricing itu gini kok, aku agree bahwa pemerintah akan meralokasi anggaran dan realokasi anggarannya itu kemungkinan besar untuk makan bergizi gratis. Nah, makan bergizi gratis ini, cuman kemarin tuh aku minggu lalu zaman waktu libur Sintia, aku waktu itu pulang kampung untuk lihat gimana pelaksanaan makan bergizi gratis itu di tempat di kampung gua kok, di Padang. Nah, memang keterbatasannya ini masih banyak kok. Karena di sisi sekarang itu tuh belum sampai ke bawah itu belum terinformasikan dengan baik ini siapa yang akan melaksanakan, bayarnya berapa, itu kan orang masih pada bertanya-tanya. Nah, ini nanti yang aku lihat itu ekspektasinya udah rendah, habis ini seharusnya kita akan dapat beberapa cerita kejutan positif dari pemerintah, itu yang aku lihat sih. Tapi itu tidak akan dari data ya, nggak data driven. Data kuartal 1 ini jelek semuanya, itu udah clear dan market sudah aware. Tapi yang memang harus kita lihat ini arah belanja pemerintah itu seperti apa. Ya taruhannya di itu tadi kok, di eksekusi makan bergizi gratis itu yang akan kita lihat dalam beberapa bulan depan. Kalau aku punya pandangan at current situation untuk trade, banking masih bisa rebound, tapi aku tetap wanti-wanti ya, pandangan saya itu kalau ingat dulu waktu COVID saya kan anti banget sama Unilever. Saya untuk di episode kali ini saya masih anti sama bank, tapi memang bank ini barang tradingan. Nah, portofolionya harap dijaga aja portofolio tradingan ya. Bank ini kemungkinan sampai tengah bulan puasa, ini momentum dari Fed yang lumayan masih bisa ngasih hawkish guidance, terus juga Donald Trump yang belum memberikan guidance berikutnya untuk proteksionisme, itu harusnya memberi ruang untuk saham perbankan ini masih bisa rebound. Paling nggak 1 bulan depan aku lihatnya. Nah, after itu kalau nanti China-nya udah mau dikasih mau dikasih sanksi dan lain-lain, baru kemungkinan bakalan risk off lagi. At current situation, aku senang banget sama consumer, kira-kira seperti itu. Yap, itu saya setuju sih Pak. Kalau consumer saya Indofood sih ngeliat akumulasi asing sih luar biasa ya. Dan harga akumulasi itu ya, harga average mereka itu masih di 7.000 Pak di Indofood. Jadi bukan nggak mungkin kalau mereka di 7.000 ya, at least dengan barang segitu banyak ya buang nggak mungkin lah kalau nggak di atas 10.000 kan gitu kan. ICBP itu juga masih bagus, saya ngeliat akumulasinya juga masih oke. Itu 2 kuda hitam saya sih Pak. Dan memang kalau saya lihat banking ada potensi reboundnya mungkin cukup signifikan dalam 1,5 bulan ini. Dan bisa jadi itu akan retesting menuju level-level yang kemarin sih Pak.
Jadi kayak mungkin BNI itu potensi ke 5.500. Kalau kita ngomong BRI mungkin ada potensi ke 53 sampai 55. Tapi Wah, setelah masih itu, bisa sampai 5.000 ya. Oke, nice, nice. setelah itu kalau ada risk off lagi, itu bakal bisa lebih dalam daripada kemarin. Kalau saya lihat. Yes, itu. Pokoknya itu aku setuju kok. Kalau menurut hitungan makro juga seperti itu. Yang perbankan ini jadi tradingan ya, kita harus aware bahwa Indonesia ini lagi berubah dari dominasi sektor keuangan balik lagi ke sektor real. Nah, ini pasarnya lagi bergoncang, tradingnya disesuaikan, kira-kira seperti itu. Betul. Kalau sekarang sih katalis masih banyak ya. Ada masalah dividend driven. Kalau kita ngomong BRI aja kemarin interim 135, ini kemungkinan finalnya sekitar bisa jadi 250-an. Dividend payout pasti di atas 80%. Walaupun menurut saya BRI dengan payout terlalu besar, itu sebetulnya nggak bagus. Dia nggak akan bisa berkembang secepat BCA karena duitnya habis buang terus. Benar. Nah, BNI kalau itu punya potensi dividen sekitar 300-an nih, Pak. Jadi itu sepertinya cukup jadi katalis, makanya saya cukup confident BRI BNI 5.000 up sih masih dapat. Tapi itu kesempatan memang menurut saya ikuti dengan TS. Kemarin kan memang saya udah ajak masuk BRI di harga 4.090, 4.120. Pokoknya TS-nya dijaga aja deh. Sambil jaga terrestock. Iya, begitu kena ya udah buang. Ini kali ini nggak bisa terlalu ngelong lama sih. Seperti itu. Nah, setuju kok. Sama satu lagi, sama bank kita harus aware. Udah dekat-dekat RUPS, sudah ada direksi baru. Itu aku jualan besar sih itu di bank sama direksi baru. Kita harus really understand siklus bisnis perbankan. Nah, kita mesti paham banget itu. Ini mungkin dijelasin nih Pak, buat teman-teman yang belum paham nih Pak. Siklus perbankan ini seperti apa kira-kira? New government biasanya dalam bank pemerintahan adalah new management. Biasanya diincar apa sih Pak? Ada new management dan ada perubahan visi. Kalau ada perubahan visi, maka postur dari neraca banknya harus disesuaikan, Pak. Seperti itu, bukan seperti itu ya Pak ya. Kalau ada penyesuaian, biasanya akan terjadi fenomena yang namanya kitchen sinking. Itu mungkin bisa dipelajarin waktu 2014 setelah pemerintahan baru, kira-kira seperti apa. Gitu, nah, kira-kira. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kita nggak usah ngomong pemerintahan baru deh. Setiap perusahaan selesai merger akuisisi, setiap perusahaan selesai tender offer, setiap berganti kepemilikan, itu teman-teman perhatikan. Habis cuan kotos-kotos, keluar semua, dibersihin, habis dibersihin, selesai dijual, biasanya apa? Waktunya boroknya keluar semua. Ya, sederhananya seperti itu, benar. Ya, itu namanya kitchen sinking tuh. Jadi biasanya new management nggak akan mau nyimpen borok, jadi begitu pindah langsung dibuka semua, jeder. Ini bukan saya loh, ini the last management loh. Jangan sampai ini di carry over dianggap karena manajemen baru. Kasarannya seperti itulah. Jadi mereka mau cuci tangan terhadap dosa lama sehingga dibuka semua, dibukukan semua, selesai, sudah. Setelah itu akan jadi low base, untuk berikutnya akan growth-nya lebih gampang. Mungkin kira-kira kayak gitu ya Pak ya? Yes, benar, setuju. Kira-kira seperti itu kok Bernard. Kira-kira seperti Jadi itu. EPS 2025 kemungkinan banks akan sedikit goyang. Ya, agree. Benar, kita harus, kalau aku 2025 EPS, persepsi EPS sama persepsi PE rasio itu harus ada kasih diskon ya dari konsensus analis. Itu aku lihat. Betul. Ya, bukannya nggak percaya sama angka analis, kita aware, tapi di fase seperti ini downside-nya biasanya lumayan. Betul. Ya cuma ya kita harus akui Pak, di harga 4.200 dengan EPS terdiskon 10% pun 4.200 itu murah. Murah. Sekarang masih murah. Oke. Nah, adanya BCA selalu ada diskon. Di BCA ini selalu ada something-nya, Pak. Wah, BCA ini beda-beda lah. BCA itu bank tanpa dosa. Jadi kita yang ngomong di sini itu yang government bank dulu deh. Bank dulu. Karena government bank ini rawan intervensi. Contoh kebijakan dividen aja itu kan sebetulnya mempengaruhi pertumbuhan perusahaan kan. Karena biasanya perusahaan yang udah minim growth, dividen payout baru digedein. Kalau perusahaannya masih growth-nya kencang,
dividen payout itu jangan gede-gede, karena equity growth pun jadi nggak bisa kencang. Ya, apex-nya mahal kan. Ya. Bener, padahal duit ini lebih baik digulung ulang daripada dibagikan jadi dividen. Kasarnya kan kayak gitu kalau bisnis ini masih profitable. Kecuali kalau udah nggak profitable atau growth-nya udah terbatas kayak Unilever, itu baru gede-gedean dividen payout gitu kan, Pak? Iya, ya benar. Ya. Kayak kira-kira emiten batu bara, dividen payout bisa 100%. Karena apa? Ya mereka nggak bisa berkembang kemana-mana. RKAB juga udah dikunci, nggak bisa ekspansi, ya udah. Daripada duitnya ngendon ya dibagi aja gitu kan. Jadi ya itu teman-teman harus aware. Nah ini yang dimiliki oleh BCA yang tidak dimiliki oleh bank pemerintah. BCA leluasa untuk mengatur dividen payout tergantung situasi bisnisnya dia. Kalau dia merasa masih bisnisnya bisa profitable dan growth, ya dividen payout gak akan segede BRI kasarnya kayak gitu kan. Kalau BRI kan mau nggak mau, government butuh duit gitu kan, Pak. Nah, kira-kira Pak, kalau kita ngelihat peluang untuk EPS ini kan pasti akan sedikit goyang nih, walaupun kita punya wildcard Pak untuk BRI. BRI ini kan punya CKPN yang paling gede nih Pak. Iya, benar. Jadi kalau ya bisa di setting dikit lah tahun ini sebenarnya kalau mereka mau. Nah, BRI ini kan istilahnya punya cadangan yang paling konservatif dibanding dari semua bank. Yang belum pecah celengan ini sisa BRI nih. BNI aja kuartal 3 kan udah pecah celengan tuh Pak. CKPN-nya kan udah dibuat jadi laba kan. Menurut Pak Fahrul, CKPN ini pecah celengannya sebelum atau sudah manajemen baru Pak? Kalau aku lihat harusnya sebelum manajemen baru kok, sebelum kok. Kalau gue sepertinya kayak salah perpisahan terakhir lah. Harus dari manajemen lama. Salah perpisahan terakhir, manajemen lama harus lihat ini, harus bangga. Jadinya untuk meniti karir baru juga bagus. Nah, masa nggak dimunculin? Ya kali Koko. Nah, saya sama Pak. Jadi saya lihat IPS 24 ini yang mungkin prediksi BRI itu cuma growth berapa? Kemarin kan BRI estimasi cuma 4% ya Pak ya? Iya. BNI realize kan cuma 3%. Menurut saya BRI bisa mecah celengan nih. Saya nggak kaget kalau tiba-tiba IPS BRI dari 4% konsensus tiba-tiba growth 6-7% nih. Agree kok. Karena satu hal lagi kita jangan lupa bahwa mereka ada juga target dividen Koko. Nanti KPI juga jelek kalau pecah celengan ya. Kayaknya ini sangat make sense untuk dilakukan. Gua kalau jadi direksinya gua justru bingung kalau enggak itu. Betul, karena ini waktunya dia punya prestasi terakhir, celengan udah ditabung ya waktunya pecahin, jadiin prestasi terakhir, momentum BRI-nya sampai Maret, kalau memang benar-benar kesampaian sampai 5.000 plus, ya menurut saya kalau bisa cuci-cuci sih itu. Agree. Habis itu baru market kita baru sih nanti itu ya. Jadi memang ini pas penutupan itu ganti-ganti direksi segala macam manajemen baru itu bis ini baru kita lihat. Ini kayaknya ini udah ini ya. Wah, 10 tahun saham Banks ini sampailah kita di penghujung acaranya kok. Untungnya masih bagi-bagi duit ya di akhir tahun. Walaupun tahun lalu goncangannya dahsyat di kita. Oke. Nah, kira-kira Pak, kan kita sekarang ngomong top 5 big caps ini kan banks, sehingga pasti fund masuk pasti banks kecipratan. Nah, kalau kita ngomong bank ini bakal revaluate, kita ngomong bank ini IPS bakal turun, berarti kan market cap bakal terkoreksi nih Pak. Kira-kira bakal tergeser dari top 5 nggak nih Pak? Tahun ini enggak. Tahun ini enggak tergeser dari top 5. Tahun ini enggak. Jadi kalau belum tergeser baru kelihatan. Mungkin kelihatan baru 2-3 tahun ke depan kali ya. 2-3 tahun ke depan baru udah ada rencana bisnis baru kita punya valuasi bank di periodenya Pak Prabowo. Itu ya baru kita lihat. Nah, kalau kita ngomong bank ini belum tergeser dari top 5 big caps, jadi banks ini salah satu alasan untuk tidak terkoreksi dalam, walaupun IPS-nya terkoreksi, ya kalau ada major inflow. Mungkin itu ya Pak ya? Iya benar. Jadi balancernya cuma kalau ada major inflow, mau nggak mau passive fund kan pasti ya harus ngikutin portofolio sesuai persentase banks kan.
Agree, bener Pak. Dan kita lihat kayaknya harusnya 2 bulan ini ada potensi Pasifan lagi balik dulu nih. Habis mereka Betul. jual-jualan Cuma kemarin. mungkin potensinya mereka udah nggak overweight ya Pak ya. Potensinya mereka udah Udah nggak overweight. Udah netral aja. Ini yang kita harus aware. Tapi Nah, kita netral, kita harus kebagian lah. Kok masa nggak dapat apa-apa? Dapat ikutan lah. potensi pengganti Banks Pak dalam top 5 market cap. Ya kan udah ada Pak saham-sahamnya OPA PP itu kan udah itu semua. Nah, Itu kalau pengganti kita lah. ngomong PP ini kan sebetulnya debatable nih Pak. Karena kan once Arto juga pernah dalam market cap itu, tapi karena tidak disupport oleh fundamental yang kuat, by the flip of hand langsung rontok tinggal 10% kan gitu Pak. Nah, untuk PP bisa catch up dengan market cap dan result, ini kan agak susah nih Pak. Apalagi kita ngomong brand. Brand mau catch up EPS sih, menurut saya agak susah gitu kan. Nah, kira-kira apa nih Pak, kalau ada yang berpotensi, yang lebih sustain daripada si papi kita nih? Kalau papi kita gede dan kalau yang kita lihat kalau dari ngobrol dari sisi keuangannya ya, aksi korporasinya masih banyak, ada alasan untuk valuasinya masih di sana kok. Dan ini bukan di mereka, bukan di industri yang bakalan tiba-tiba hilang. Beda sama digital bank dan lain-lain itu kan rapuh banget. Itu Betul. ya jadinya kalau aku bilang, kalaupun ada koreksi mereka nggak akan jadi 10% gitu, terlalu jauh lah kayaknya ya. Jadi dan juga memang ini periodenya masih memang periodenya kalau kita bilang ini apa namanya periodenya saham orang kaya lama balik semua sih kok. Ini Ya, aku lihat ya Ini OKL-nya pada cari duit di market sih, karena duitnya udah bakal putih. balik. Yes, udah putih semua. Gitu Saya yang lihat kita sih lihat. gitu. Karena duitnya udah putih ya, cara cari duitnya dengan cara yang putih. Cara duit putih yang paling murah ya lewat market. Buat market. Dan satu lagi hal ini ya, tren yang mesti kita waspadain ya aku lihat. Ini yang kemarin itu ini ada beberapa hal nih yang lagi banyak seru diobrolin di kalangan analis sama pemerintahan kok. Cara pemerintah ini nyari duit seperti apa? Oke. Ternyata ada perbedaan ini satu kasus ini. Ada perbedaan antara data batu bara yang masuk di Cina, Betul. data impor Cina Betul. dari Indonesia sama data ekspor batu bara yang keluar dari Indonesia BPS. Bedanya itu bisa 5 miliar dolar lebih kok. Betul. Jadi ini Pak, saya bacanya itu dari RKAB. Iya. RKAB ini kan sebetulnya nggak gerak kemana-mana ya. Dan dari RKAB yang nggak gerak kemana-mana itu kita tahu DMO itu kan 220.000 ton ya. Sekitar 220-an lah. Kebutuhan dalam negeri itu cuma 170. Sisa 50 DMO-nya ini kemana nih? Sedangkan nggak ada yang ngakuin kalau perusahaan-perusahaan ini ekspor gitu kan. Ekspornya mereka ngomong mereka udah comply DMO semua. Yes. Yang aku lihat kok di kondisi kayak gini, ini bakalan ditertibkan kok. Pemerintah bakal menertibkan. Ini kenapa lu sembunyi-sembunyi? Kalau sembunyi-sembunyi kan nggak bea keluar dan lain-lain gitu. Betul. Dan momen yang harus kita perhatikan, saham-saham mana aja yang tadinya ada penjualannya. Ini aku nggak ngomong sahamnya ya. Mana yang tadinya belum dikonsol, tiba-tiba dikonsolnya tiba-tiba jadi banyak. Nambah 50%, double atau lain-lain. Ini aku lihat ini kita harus perhatikan. Karena pemerintah lagi ngejar ini. Dan saya lihat Pak, arahnya karena ada gap antara kebutuhan dalam negeri dengan DMO, gap ini kan yang dimainin untuk dikeluarin nih. Sehingga ke depan menurut saya DMO-nya pasti dipotong. Karena kalau DMO udah dipotong, lu keluarnya resmi. Keluarnya resmi, benar. Nggak lagi ngeluarin dari jatah DMO yang ternyata lu ekspor gitu kan. Ngakunya DMO ternyata dikencingin di laut gitu kan. Seperti itu. Jadi itu alasan saya cukup bullish bahwa DMO ini pasti di-cut sih. Karena kita technically udah oversupply dan ternyata impor di Amerika sama ekspor di Indonesia ini datanya ada gap. Berarti ya oversupply di Indonesia ini ternyata pipis ke sana gitu kan. Pipis ke sana ternyata kok. Ini yang aku lihat itu yang harus kita antisipasi
saham batu bara ini karena itu walaupun ini lagi koreksi ya kok ya, aku sih masih percaya sampai zaman ini nih tahun depan ini ada periode dia nge-bagger. Nge-bagger ini sesimpel mirip seperti Indah Kiat tahun 2017 kok. Exactly, Nah, Pak. yes, mirip. The case will be similar. Ini ya aku lihat ini momennya nih mesti kita lihat. Ini cuman kita harus cek lapangan nih siapa aja nih kira-kira yang bisa jadi banyak kalau seandainya Jadi ini di buat pemerintah bisa reminder, dibereskan. Indah Kiat tahun 2017 itu tiba-tiba konsul semua penjualan masuk. Itu yang menyebabkan Indah Kiat dari harga 1.700 jadi 17.000. Karena tiba-tiba salesnya meledak ribuan persen. Karena semua tiba-tiba terkonsul yang selama ini pipis tengah jalan, yang selama ini bawah tangan apa semua, tiba-tiba masuk semua. Nah itu untuk beberapa orang jadi momen one in a lifetime karena Indah One in a lifetime, ya? lipat. Itu Indah Kiat dan BRPT Pak, jangan lupa Pak, BRPT that time Pak. Yes, BRPT juga sama, benar Pak. Nah ini selanjutnya harus kita awasin ini grup-grup mana aja kira-kira fenomenanya bakalan mirip Pak. Ini yang kita Ya lihat. kita lihatlah kira-kira pemain batu bara yang kemungkinan suka colong-colong di belakang sebelumnya siapa dan sekarang yang dipaksa untuk putih siapa gitu kan karena new management Iya. siapa. Itu yang paling kelihatan Pak. Itu yang sebelumnya itu paling kelihatan. Ini kalau aku sih baunya udah ngerasa banget. Wah ini udah tinggal menunggu waktu, udah tinggal. Amin lah mudah-mudahan Ya. cepatnya. kelihatan lah yang suka colong-colong terus tiba-tiba kepepet udah ada investor baru orangnya kenceng putih gitu kan. Tiba-tiba nanti Iya, volume benar. meledak gitu kan. Volume meledak ya itu yang kita tunggu tuh benar. Ya selama ini kan selalu ngomongnya kan barangnya pipis ke PLN semua tuh. Apa bener tuh semua pipis ke PLN tuh? Iya, kira-kira fenomenanya kayak gitulah. Benar-benar. Ini bukannya gimana-gimana ya. Bisnisnya semuanya bisnis benar. Ini kan cuman kan kalau kita bisnis kita tahu kan ada loophole, ada regulasi yang harus kita sesuaikan. Nah, penyesuaian regulasi ini kebetulan di kondisi ini akan menguntungkan kita sebagai pemegang saham batu bara. Kira-kira seperti itu aja Bapak Ibu. Betul. Jadi kita pinter-pinter aja cari posisi. Jadi Pinter-pinter. dalam kondisi saat ini kalau kita ngomong apa ya, anggap aja ini orang kilaf yang bertobat lah. Yes, fenomenanya fasenya lagi di situ. Nah, ada Nah, juga kalau- mungkin ada juga yang ngobrol ya, ada isu-isu katanya mau ada tax amnesty lagi, mari kita tunggu sama-sama. Nah, kalau ada tax amnesty lagi, itu firm yang jadi top 5 untuk 2 tahun ke depan pasti Sangkong Lo tuh. Yes, Top 10-nya pasti isinya saham Sangkong Lo. Konglo yang aku juga nunggu kok dari aku nunggu gua kangen di top 10 big cap atau top 5 big cap ada saham batu baranya kok, itu yang paling gua tunggu kok. Biasanya hidup kita 2008. sejahtera. Kalau ya benar, 2008. Biasanya hidup kita sejahtera. Paten itu kalau di top 10 itu ada saham batu baranya. Oke. Nah, kembali lagi ke topik utama, Pak. Kira-kira dari semua janji-janji Trump yang mungkin menurut kita muluk-muluk, ini beneran berapa persen sih yang harus kita aware atau memang kita sebetulnya udah overfear aja sehingga ya udahlah, let it flow aja deh. Udah price in semua anyway gitu kan. Kalau untuk Indonesia, aku bilang kita udah overfear. Oke. Kita udah overfear, dampak marketnya itu udah sebenarnya udah overfear yang tarif 60% di China itu juga sudah diantisipasi. Kalau yang kemarin harus beli barang untuk antisipasi tarif ini orang udah lakukan. Yang mau pindah ke Indonesia juga teman gua sudah ada yang ceritanya. Ada pabrik China yang nawar pabrik dia di sini juga udah kejadian. Jadi kalau aku so far lihat ini overfear. Dan Indonesia ini kan kalau kita lihat dari awal ini kan kita nggak terintegrasi sebenarnya dengan China dengan Amerika itu kan. Kita kan lebih second round dampak kita Betul, pada dasarnya. Lebih nggak se direct itu. Kalau aku lihatnya lebih overfear, chain lah. bukan major supply chain. Iya. Justru kalau yang paling mesti kita lihat itu habis ini sebenarnya banyak opportunity ya. Kalau Indonesia mau menarik industri lain masuk Indonesia, ini yang kita lihat dari pemerintah baru kita. Ini how far kita bisa masuk itu kira-kira. Karena kalau untuk Indonesia ini kok, yang paling aku takutin sebenarnya itu gini. Kan misalnya China nggak boleh barangnya masuk Amerika, nanti jual barangnya ke Indonesia kok.
jual barangnya ke Indonesia. Ini udah makin banyak industri yang cerita sama gua, mereka terancam katanya. Ada barang nggak tahu kenapa barang impor ini murah banget, nggak paham kenapa murah banget, mereka merasa terancam nih makin banyak. Nah ini ya kita lihat, aku rasa lebih banyak isunya di Indonesia ya, bukan gara-gara kita nggak biasa jualan ke Amerika, tapi kita nggak bisa narik Anyway, perusahaan China neraca di sini, kita tapi ekspor ke gara-gara barang Amerika murah sih ini. kecil. Kecil, Anyway, ekspor kita kecil neraca kita. ke Amerika kecil gitu kan. Kita lebih khawatir sebetulnya barangnya China pipis ke kita nggak kontrol. Yes, itu masalah yang lebih major, itu yang bakalan aku lihat, yang kita lihat ya itu nanti. Oke, nah kira-kira ini kan jelas nih Pak bahwa Pak Prabowo sendiri kan sebetulnya sudah men-state ada beberapa industri padat karya memang butuh topangan dari negara dan akan ditopang nih. Salah satunya kan tekstil, dan pastinya kan begitu tekstil ditopang kan banyak industri lain yang akan ngekor nih. Banyak bisa minta kok, ya. Kalau bisa terrealisasi atau gimana, saya sampai hari ini belum cukup argumen untuk bilang bakal jadi. Belum cukup argumen kok. Yap. Bukannya bilang nggak jadi ya, ini belum cukup argumen nih. Mari kita lihat aksinya. Karena bertahun-tahun hal kayak gini kan baru sebatas manis di mulut kan. Betul, mari betul, kita, betul. ya. Karena nggak segampang itu, karena kita bukan negara sekuat itu. Nah, tapi ada isu baru yang sudah mulai muncul dan pemerintah ini udah aware. Okay. Kita banyak dari awalnya ini kan Pak Prabowo nggak suka ngasih tax holiday kok. Nggak suka loh. Makanya Apple minta tiba-tiba nawar kayak pasar atom, minta apa namanya bebas pajak 50 tahun, itu kan keterlaluan gitu sebenarnya kalau aku lihat. Ini kelihatan sebenarnya mereka lagi lihat-lihat juga nih. Kalau akhirnya realisasinya kita bisa juga melindungi apa namanya industri dalam negeri, itu harusnya hal yang kita harus apresiasi juga lah. Ya mungkin salah satunya masalah global tax rate itu juga oke ya Pak ya. Saya lihat global tax rate. Karena kalau menurut aku sekarang, iya benar. Jadi udah nggak boleh lagi kan, tax ini nggak boleh lebih rendah lagi kok. Orang udah sadar nih, lu global tax kekecilan, company bayar duitnya, bayar pajak kecilan, nanti kita yang dimintain pajak kan gitu kejadiannya sekarang. Betul. Itu isunya ya. Harusnya pajak yang berpacu rendah-rendahan ini udah selesai juga sih ya. Itu ya aku lihat. Oke, ya itu mungkin jadi salah satu trigger untuk inflow kita ya, sekaligus kita momennya kan pas tuh ada global tax rate, ada masalah kita potong anggaran yang nggak penting, realokasi anggaran. Ya ini mungkin jadi salah satu trigger pemicu kenapa kok saham kita cukup bergairah ya selama beberapa hari terakhir ini. Dari awal tahun sih boleh dibilang market kita cukup oke sih Pak. Iya, udah cukup oke kok, udah cukup oke. Ekspektasi kemarin udah kerendahan, sampai sekarang ekspektasi orang masih rendah. Nah ini ekspektasi masih rendah, harusnya masih ada upside lah itu ya, aku lihat ya di kondisi sekarang. Lebih, nah ya benar. Kalau kata aku sekarang ini sehari sebelum puasa, puas-puasin trading. Kalau gua dengan kondisi market seperti ini, bulan puasa nanti gua keluar dulu dari market tuh. Bulan puasa kapan? Fokus ibadah dulu kok. Karena bulan puasanya kapan, Pak? Bulan puasa mulai Maret kok, tanggal 3 kita mulai puasa. Awal Maret sampai itu. Nah, ini satu lagi fenomena yang fenomena yang harus kita antisipasi juga sama orang saham. Tanda-tandanya ini gini, aku lihat. Tanda-tanda harga di bawah naik banyak itu lumayan drastis loh kok. Gue cek ya. Tabung gas LPG di Jakarta mulai sulit. Itu gue udah mulai lihat itu. Terus orang mulai komplain tarif paket data dari 30 hari umurnya berubah jadi 28 hari ya. Hal kayak gitu, trik-trik kayak gitu makin naik. Gue juga ngerasain. Nah, fenomenanya ini tebakan gue, terus gue ngeliat juga harga pangan dan lain-lain. Ini kemungkinan likuiditas bulan puasa ini bisa keringnya bisa lumayan. Itu yang gue lihat. Gara-gara di sektor realnya tekanan harga, jadinya ini nanti banyak bisnismen narik deposito, jual saham, buat running bisnisnya di bulan puasa ini lebih intens daripada tahun-tahun kemarin. Itu ya aku lihat. Jadi kita harus aware liquidity ini bisa habisnya. Ini Februari masih oke ya. Bulan Maret kita harus aware sama liquidity. Mesti paham lah gitu. Ya karena memang kondisi market real dari beberapa pengusaha yang saya cek ini masih tight sih Pak, terasa tight. Iya masih
tapi harga pelan-pelan ini udah mulai pada naik loh kok, pada dasarnya ya. Udah pada nggak bisa mulai naikin kayak. nggak bisa nahan harga, mulai nggak bisa nahan harga. Yes, Udah mulai harus pass on. Kita harus mulai yes, terima mau nggak mau banyak pass on. harga ini udah mulai di pass on. Jadi Yes, agree. kalau teman-teman nggak perhatian, coba deh sekarang makan mulai lihat daftar harga deh. Itu kejadian nih. Pelan-pelan tapi pasti setahun terakhir itu makanan rata-rata udah naik 40%. Yes, setuju. Setuju naik 40%, ongkos transport juga, ongkos apa namanya, Grab, taksi dan lain-lain itu pajaknya lumayan drastis, banyak rata-rata. Pesawat juga kok hancur kok, pesawat kok. Pesawat naik 30%. Naik 30%. Sudah lo udah ngerasain, jangan dia juga ngerasain lah. Anjir, nih kemana-mana udah nggak ada lagi lah ngerasa murah, dan naik. Oke, udah. Betul. Oke, udah kebayang lah situasinya. Itu akan menyebabkan perputaran duit pasti lebih tight. Ya, lebih tight, lebih tinggi, ada trading down. Nah, nantilah kita bahas sahamnya apa itu nanti ya. Harusnya beberapa consumer harusnya juara tuh. Kayak yang Koko bilang tadi, ya, CBP Indofood oke lah itu harusnya. Betul. Nah, sisi positifnya Pak, kalau marketnya lagi tight, liquidity-nya berkurang, itu modal bandarnya lebih dikit Pak buat naikin barang Pak. Yes, benar. Agree. Karena musuh tradernya lebih sedikit. Ya, musuh tradernya lebih sedikit, tapi trader yang kan selalu kayak gitu kok. Waktu terbaik main saham itu ketika orang lagi pada dikit, bandarnya lagi baik itu kok. Kalau udah keramaian, nah itu bisa sakit. Nanti disitulah kira-kira nantinya ya. Jadi udah rame Pak, bandarnya waktunya panen Pak. Yes, benar, setuju. Ini playernya habis ini ya. Betul, playernya sedikit, dia distribusi juga barang udah habis kok, percuma. Yes. Mendingan kalau lagi playernya sedikit, itu dikasih madu yang kenceng supaya orang masuk. Benar. Masuk, yes. Baru digorokin semua. Yes. Itu nanti habis lebaran mudah-mudahan, insya Allah. Amin. Lancar, banyak duit kita. Oke, kira-kira ada pesan-pesan terakhir Pak sebelum kita akhiri sesi live kita. Oke. Pesan-pesan terakhir, Bapak Ibu semuanya, tahun 2025 mesti kita akuin ini bakalan sangat tidak gampang, Pak. Kalau gue bilang 2024, gue akan melihat ada upside, memang ada, tapi 2025 ini akan lebih volatile. Kita harus berhati-hati, kita harus fokus pada momentum-momentum, Bapak Ibu. Kita lihat. Jangan ketinggalan info-info terbaru dan harus selalu lihat turnover hari ini di market itu berapa. Jadi begitu melihat ada nada-nadanya market ini volumenya kecenderungannya turun dan naik, nah kita harus selalu hati-hati ya. Nah mudah-mudahan nanti, tapi mudah-mudahan kalau nanti di second half sudah mulai lebih banyak dari pemerintah kita ngasih kepastian dan juga gimana Donald Trump ini yang masih Jinping modelnya ini muncul, baru nanti kita bisa lagi dapat cuannya yang lebih besar lagi. Aku selalu ingetin bahwa sekencang apapun badai itu, badai pasti berlalu. Semangat, Bapak Ibu semuanya. Pokoknya gas rem. Ini gas rem. Kalau tahun lalu aku bisa bilang 2 bulan gas tendang. Ini udah nggak bisa. Ini mesti set gas remnya mesti ini lebih. Ini pinter ngedrift ini Pak. Mainnya cepat. Mesti ngedrift. Ini zamannya ngedrift. Iya. Oke, terima kasih Pak Farul buat insight-nya. Jadi kita akan ketemu lagi bulan depan. Diharapkan bulan depan kita udah dapat guidance lebih jelas dari Trump, atau mungkin nanti ada sesuatu yang extraordinary, kita akan live lebih cepat ya Pak ya. Iya, kalau kita live lebih cepat. Oke. Siap. Oke, terima kasih Pak Farul. Oke, terima kasih. Malam. Assalamualaikum. Mari.